warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hafida. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Dan video ini juga merupakan salah satu tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA di SD. Bagaimana isi dari materi-materi ini? Silahkan simak video berikut. Nah, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada video ini saya akan menyampaikan 3 materi. Pertama ada gerak, kedua gaya, ketiga pesawat sederhana. Nah, di materi pertama ini saya akan menyampaikan gerak. Apa itu gerak? Jadi, gerak memiliki artian yang berbeda-beda menurut sudut pandang. Maksud sudut pandangnya manakah itu? Ada fisika, biologi, kimia, dan KBBI. Nah, menurut fisika, gerak itu perubahan posisi suatu benda dari suatu acuannya. Kemudian, menurut biologi adalah perubahan posisi makhluk hidup merespon rangsangan yang diterimanya. Nah, menurut kimia, di sini gerak itu artinya tidak berbeda jauh dengan fisika, yaitu perubahan posisi dari suatu acuannya. Nah, sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerak itu adalah perpindahan tempat atau kedudukan, baik terjadi satu kali maupun berkali-kali. Selanjutnya, gerak juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, gerak menurut lintasannya. Gerak menurut lintasannya ini terbagi atas gerak lurus dan gerak melengkung. Kedua yaitu gerak menurut kecepatannya. Di gerak menurut kecepatannya ada yang namanya gerak lurus beraturan dan ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Berikut persamaan GLB dan GLBB. Untuk persamaan GLB yaitu ada X sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, T sama dengan S per V. Selanjutnya yaitu persamaan GLBB. Pertama ada VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kedua ada VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 kali A kali S. Yang ketiga yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 kali A kali T pangkat 2. Jadi artian gerak itu sangat mudah. Kenapa? Karena kita sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kita sedang berdiri di suatu tempat, lalu kita berjalan ke arah yang lain. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sudah melakukan yang namanya gerak. Karena posisi kita sudah berubah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di gerak itu juga ada yang namanya hukum-hukum gerak. Nah, di hukum-hukum gerak ini ada 3, yaitu hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Bagaimana bunyi dari hukum-hukum tersebut? Berikut penjelasannya.
Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu materi gaya. Apa itu gaya? Jadi gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari interaksi dua benda atau lebih. Nah, gaya disimbolkan dengan F dengan satuannya Newton. Dan gaya juga merupakan penyebab terjadinya gerak. Apa sajakah itu? Pertama, benda diam menjadi bergerak. Kedua, benda bergerak menjadi diam. Ketiga, benda yang bergerak menjadi berubah arah gerakannya. Keempat, benda bergerak lambat menjadi lebih cepat. Kelima, benda mengalami perubahan bentuk. Itulah tadi penyebab terjadinya gerak oleh gaya. Selanjutnya, macam-macam gaya. Di gaya terbagi atas dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa maksud dari gaya sentuh dan gaya tak sentuh ini? Jadi, gaya sentuh itu adalah gaya yang terjadi apabila dua benda saling bersentuhan. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi tanpa harus bersentuhan. Nah, pada gaya tak sentuh ada beberapa contoh. Pertama ada gaya dorong, kedua ada gaya tarik, ketiga ada gaya gesek, keempat ada gaya normal. Nah, pada gaya tak sentuh ada beberapa contoh juga. Pertama ada gaya magnet, kedua ada gaya listrik statis, ketiga ada gaya gravitasi. Berikut beberapa penjelasan mengenai gaya gravitasi. Pada gaya gravitasi ada yang namanya massa dan berat. Apa itu massa dan berat? Jadi, massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek dengan satuan kilogram. Sedangkan berat adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda. Adapun persamaannya yaitu W sama dengan M kali G. Keterangannya, W adalah berat dalam satuan Newton, M adalah massa dalam satuan kilogram, G adalah gravitasi dalam satuan meter per sekon pangkat 2. Berikut contoh soal dari gaya gravitasi. Bisa teman-teman perhatikan terlebih dahulu soalnya, lalu ayo kita kerjakan secara sama-sama. Dari soal tadi kita dapat diketahuinya untuk bumi. Untuk bumi itu berat anak 245 Newton. Nah, gravitasi di bumi itu 9,8 meter per second. Nah, sedangkan di planet lain kita bertanda X, berat anak itu berat anak itu 95 Newton. Nah, ditanyakan apa? Ditanyakan gravitasi di planet lain. Percepatan gravitasi di planet lain. Penyelesaiannya kita ambil berat anak di bumi per berat anak di planet lain sama dengan gravitasi di bumi per gravitasi di planet lain. Kita lihat berapa berat anak di bumi, yaitu ada 245 Newton per Wx sama dengan berapa gravitasi di bumi, itu ada 9,8 meter per second pangkat 2 per Gx atau gravitasi di planet lain. Ini kita bagi jadinya 25 ya. Berarti di sini 25 dikali percepatan gravitasi di planet lain sama dengan berat anak di
planet lain. Jadi X sama dengan 95 per 25 yang kita temukan. Jadi X-nya sama dengan berapa? 3,8 meter per second pangkat 2. Jadi kita sudah dapat percepatan gravitasinya di planet lain itu ada 3,8 meter per second pangkat 2. Selanjutnya kita beralih ke materi ketiga, yaitu materi pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana ini adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Di pesawat sederhana ini ada 3 macam. Pertama ada katrol, kedua ada tuas atau pengungkit, ketiga ada bidang miring. Nah, yang pertama kita bahas dulu katrol. Berikut gambar dari katrol tunggal bergerak, dan katrol majemuk. Jadi didapat dari gambar, diketahuinya yaitu W bebannya 250 Newton. Lalu kita lihat gambar yang digunakan pada soal yaitu katrol tunggal bergerak. Jadi KM-nya ada 2. Nah, ditanyakan gaya kuasa yang digunakan untuk mengangkat beban. Lalu penyelesaiannya, rumusnya F sama dengan W per KM. W-nya berapa? 250 Newton per 2. 250 Newton bagi 2 didapatkan 125 Newton. Jadi 125 Newton ini adalah gaya yang digunakan untuk mengangkat beban sebanyak 250 Newton. Nah, setelah pembahasan katrol, kita pindah kepada pembahasan tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit ini juga merupakan salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Pada gaya ada yang namanya W beban, LW lengan beban, T titik tumpu, LF lengan kuasa, F gaya kuasa. Nah, persamaan tuas yaitu LW sama dengan LF dikali F, dan keuntungan mekaniknya sama dengan W per F sama dengan LF per LW. Selain katrol, tuas juga terbagi dari beberapa macam, yaitu ada tuas pertama, kedua, dan ketiga. Nah, berikut contoh dari tuas pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir yaitu bidang miring. Pada bidang miring ada yang namanya F gaya, W gaya berat, P panjang kemiringan, H ketinggian. Untuk persamaan dan keuntungan mekanik, teman-teman bisa perhatikan pada layar yang bertulisan warna kuning.
Nah, itulah tadi beberapa penyampaian materi mengenai gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Dan saya memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada di video ini. Semoga video materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sampai jumpa.